Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kang Edi? Salam rahayu, salam sejahtera, penyejuk jiwa. Baik, kali ini untuk konten selanjutnya akan sedikit saya bahas mengenai moksa. Moksa. Mungkin banyak dari kita yang bercita-cita atau ingin moksa, ya kan? Ya. Jadi, sebelumnya jangan lupa didulek, di like, share, dan subscribe. Ya kalau perlu komen-komen di bawah. Karena ya saran-saran sangat saya harapkan untuk membuat konten ini bisa lebih baik lagi. Kembali ke moksa tadi. Moksa itu sangat luar biasa kalau kita dengar ya, baik di dunia pewayangan, di dunia spiritual, dan di dunia pengkajian tentang ilmu sejati. Moksa sendiri itu bermakna hilang atau lenyap. Hilang atau lenyap. Maksudnya hilang lenyap itu membawa raganya. Dan itu dialami oleh leluhur-leluhur kita di masa lalu gitu loh. Nah, salah satunya para raja-raja di zaman dulu itu rata-rata mengalami kemoksaan. Leluhur kita zaman dulu itu rata-rata mengalami kemoksaan. Jadi moksa itu lenyap seketika dengan membawa jasadnya, raganya. Nah, untuk saat ini kalau jenengan sampean saya ini pengen moksa atau pengen lenyap, nanti dulu. Karena tidak segampang kita bayangkan, tidak segampang seperti dunia film. Moksa, lenyap. Untuk saat ini, untuk di zaman kita sekarang ini, kita moksakan, kita lenyapkan iri, dengki, angkara murka di dalam diri kita. Kita berusaha selalu melenyapkan rasa-rasa syaitan-syaitaniah yang ada di dalam otak dan dalam hati kita. Itu zaman kita saat ini adalah moksanya seperti itu. Moksanya melenyapkan. Dalam arti melenyapkan ini kita belajar untuk pelan-pelan mengikis penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita, iri dengki lah, hasut lah, sombong dan segala macamnya. Kita saat ini seperti itu. Kalau kita mau menyontoh moksa leluhur kita, tar dulu, siapa diri kita? Masa nggak bisa dicontoh leluhur kita seperti itu? Kembali ke jati diri kita. Sekarang ini zamannya zaman apa kan? Iya. Nah, sekarang kita mencoba memperbaiki diri, memperbaiki hati dan pikiran kita. Kita moksakan itu, kita lenyapkan pikiran-pikiran negatif. Kita berusaha selalu ngopi. Kalau Kang Edi bilang sering ngopi. Kita belajar ngopeni pikir, ngopeni hati untuk memoksakan sifat-sifat syaitoniah yang ada di dalam otak dan di dalam hati kita. Kita moksakan itu. Salah satu caranya ya kalau di Islam sendiri kita disuruh tawadu, rendah hati. Ya, kita selalu diajari puasa sunnah. Kita ada puasa Ramadan. Itu salah satu caranya seperti itu untuk merendahkan frekuensi untuk melenyapkan sifat-sifat setaniah yang di dalam diri kita, nafsu, angkara murka yang ada di dalam diri kita. Itu PR kita adalah memoksakan, melenyapkan sifat-sifat setaniah, iblis-iblis itu di dalam diri kita untuk menjadi insanul kamil, betul-betul manusia yang sempurna, yang kembalinya betul-betul kembali ke innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekali lagi, kalau di Islam moksa itu mungkin nggak dikaji luas ya. Ada contoh Nabi Isa itu kan dikisahkan bahwa beliau itu naik ke langit sama raganya. Nah, mungkin maaf kalau saya salah, berarti itu bisa dikategorikan mungkin ya seperti moksa itu, karena memang moksa itu lenyap itu sama raganya langsung ikut hilang. Bahkan kadang-kadang moksa itu bisa dikategorikan lenyap setelah dia lenyap saat dia hidup, itu moksa juga bisa begitu. Kemudian lenyap setelah mati atau setelah dikuburkan. Saat digali kuburnya mungkin hilang, nggak ada. Itu bisa seperti itu, ada dua kategori. Jadi moksa itu lenyap saat hidup, yang kedua lenyap saat mati atau saat dikubur dan hilang di dalam kubur, itu seperti itu. Kembali lagi bahwa
Di Islam dicontohkan mungkin ya, maaf kalau salah, saya lagi perjalanannya Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Nah itu juga yang dialami oleh para leluhurnya kita, leluhur kita dulu itu seperti itu. Banyak yang muksa seperti itu, dan bukan hal yang gampang guys, sahabat Kang Edi Banyuwangi, bukan yang gampang. Sekarang zamannya kita belajar sekali lagi memuksakan, melenyapkan pikiran-pikiran hasad-hasud, pikiran-pikiran saitaniah yang ada di dalam diri kita. Jadi monggo kita belajar merendahkan frekuensi-frekuensi iri dengki, kemudian frekuensi-frekuensi yang mengakibatkan kebencian-kebencian kepada sesama. Itu aja PR kita, untuk ngopeni pikir dan ngopeni hati. Mari kita muksa, belajar muksakan sifat-sifat yang jelek di dalam diri kita. Kita muksakan sifat iri dengki di dalam diri kita, sifat-sifat setaniah yang ada di dalam kolbu kita. Mari kita muksa bersama-sama. Belajar puasa sunnah, puasa Ramadan, jalani itu. Menjaga wudhu, kalau di kita syariatnya Islamnya, kita jaga wudhu kita supaya lebih baik, menjaga pandangan, menjaga pendengaran, menjaga mulut, menjaga hidung. Jaga dari ujung rambut, ujung kaki. Kita muksakan untuk menjadi lebih baik. Makanya ada sebuah kalimat yang harus saya katakan, kita ini bisa lebih mulia dari malaikat, dan bahkan kita ini juga bisa lebih hina daripada binatang. Itu pilihan. Silakan monggo jenengan yang milih. Mudah-mudahan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Banyuwangi.